pengangkatan menjadi anak. Dalam roh itu kita akan berseru, Aba ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya. Maka Yesus berkata kepada mereka, bila kalian berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Satu kali seorang bapa di Klemen menari meminta tolong kepada saya. Dia bilang, Pastor, minta tolong nasihati anakku supaya dia rajin-rajin datang ke gereja, datang misa. Jadi saya tanya balik, Pak, kita rajin tidak datang misa. Kalau saya jangan ditanya, Pastor, memang jarang. Kalau hari Minggu saya dia adorasi, mau mancing. Tuh, kalau orang memancing itu kan seperti orang adorasi, tidak goyang-goyang. Lewat ikan, ya pintu-pintu, ya ikan. Lewat juga celana dalam di bawah, ya ikan air dikena itu. Ya dia pikir ya seperti itu. Saya bilang, susah Pak. Tadi ya kami diskusi beberapa orang. Anak-anak itu mengambil contoh dari apa yang mereka lihat. Itu orang tua adalah patron anak. Maka kalau orang tua rajin berdoa, anak-anak itu tidak usah disuruh, dia pasti tertarik untuk berdoa. Itu. Sayangnya biasanya ketika anak-anak dia lihat, malas gini bapakku berdoa. Kalau masih anak-anak, gampang digertak. Itu anak, Biko berdoa, dia pergi. Tapi kalau besar nih, lebih besar badannya anak sekarang, nggak bisa dikasih tahu. Nah, ini jadi orang tua adalah patron anak untuk berdoa. Dan hari ini kita diajar untuk selalu datang ke hadirat Allah dan berdoa. Yang kedua, mengenai isi doa. Kadang-kadang ya, kita berdoa itu ingin mengatur Allah. Seakan-akan kita tahu apa yang terbaik
yang harus dilakukan oleh Allah, oleh Tuhan. Saya ingat satu kali ketika saya tugas di Rembong Tanah Toraja, saya melayani tiap hari Kamis rumah sakit Fatima di Paku, Makale. Dan pagi itu saya sudah siapkan semua perlengkapan misa. Saya sudah mau berangkat, saya lihat, kenapa itu ya gerimis yang halus sekali, drizzling. Jadi saya berdoa, Tuhan, jangan dulu kasih turun hujanmu. Saya berdoa, yang kasih turun dulu hujanmu. Saya pergi layani orang sakit di rumah sakit. Saya berdoa begitu, berubah jadi gerimis, tambah besar butirannya. Saya tutup lagi mataku, Tuhan, kasih berhenti dulu. Ya, tambah saya berdoa, tambah keras. Akhirnya saya buka mataku, saya lihat anjingku, senang sekali. Dia lari-lari di tengah hujan, masuk di bawah kolong karena pastoran itu rumah panggung. Itu keluar lagi, baru kejar-kejar. Akhirnya saya mulai dengar bunyi kodok. Baru orang Toraja berteriak, petani itu, ai. Kenapa orang lain ini bersuka cita, mas saya itu jengkel sekali dengan ini hujan. Lama saya pikir, ini hujan pertama dan ini penting sekali untuk petani. Tanda bahwa ya mereka harus mulai menanam. Nah, saya melihat hujan pagi itu sebagai kutuk, sementara anjingku bersuka cita. Satu-satunya yang bersedih pagi itu adalah saya. Dan kadang-kadang teman-teman terkasih, inilah model kita. Kita mau atur itu Allah. Sama dengan Yunus. Itu dia mau atur apa yang Tuhan mau. Sama. Kita jengkel sama saudara itu atau jengkel sama tetangga. Dalam doa juga kita doakan celakanya tetangga. Itu Tuhan, kalau dia pergi kebun nanti jatuh laru di got. Ternyata kita yang nyari. Kadang-kadang kita berpikir begitu, itu. Kita punya restoran tidak didatangi pengunjung, lalu ada orang lain buka restoran, kita bilang, lalu juga orang datang di situ. Ternyata datang lebih banyak orang di situ. Kita bilang, Tuhan, saya orang Katolik dong, nah itu di sebelah bukan. Itu kita mulai membandingkan, kita mengatur Tuhan. Dan kadang-kadang ini model kita. Kita mau mengatur Tuhan, seakan-akan kita lebih tahu. Yunus jengkel karena diutus ke Ninive. Ninive itu ibu kota Asyur yang waktu itu menjajah Israel. Dan Yunus disuruh ke sana. Dia jengkel sekali. Kenapa orang itu harus diselamatkan? Biar Tommy mati. Yunus menunggu. Kapan ini Tuhan menunggang balikkan kota Ninive? Ternyata tidak terjadi apa-apa. Dan Yunus disadarkan dari pengalaman pohon jahat. Tuhan itu mengasihi semua ciptaannya. Jadi bukan hanya orang Katolik. Ini panggilan untuk kita. Panggilan untuk mengasihi semua. Pesan kecil dari itu, saya ingat sharingnya Pastor Matius Bapolo. Ketika saya masih di seminari menengah, beliau itu membiayai 26 anak. 26. Jadi tiap bulan dia harus store ke seminari menengah itu di Makassar 26 juta. Dan 26 ini saya kebetulan dari seminari menengah dipindahkan tahun 2015 ke seminari tinggi. Tidak ada satupun yang jadi pastor. Dan itu yang bikin Bapak tua cepat mati, di stres. Karena semua 26 anak ini ketika mulai diongkosi, dia bilang kami mau jadi pastor. Dan beliau bilang, bagus ini. Tidak ada satupun yang jadi pastor. Lalu, dia bilang hati-hati ongkosi. Saya belajar dari beliau. Makanya anak-anak di pastoral itu ada 5 orang. Saya bilang memang sama mereka dari sekarang sampai stopkan itu saya biayai kuliahmu. Habis kau kuliah hapus nomorku di HP-mu, saya hapus juga nomormu. Supaya kalau kau tidak kasih salam saya tidak sakit hati. Jadi selesai tanggung jawabku. Daripada kita berhitung, jangan sampai keburukannya mereka mengubah kita punya kebaikan. Dan jangan sampai kita punya kebaikan akhirnya jadi kutuk karena kita marah-marah.
Kalau kita nggak di ini ya, nggak ditanggapi baik, kita marah-marah. Atau kasihan mereka jadi minder ketemu kita. Itu. Nah teman-teman, dari pengalaman Yunus ini kita bisa belajar. Ternyata Tuhan lebih kuasa dan jauh tak terjangkau, lebih hebat dari yang kita mau. Maka doa itu adalah berpasrah, membiarkan Tuhan. Itu seperti doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi kalau kita tadi ada teman-teman bilang, saya bingung berdoa. Itu ya sederhana saja. Kalau bingung berdoa, Tuhan tidak tahu kata-kata kau tidak bisa kau berdoa. Ya itu kau tahu apa yang saya mau tuh. Ya dia kisah saja. Saya ingat satu kali ada pendeta dari Swedia, bahasa Indonesianya masih patah-patah. Dia mengajar di Tampere di Rantepao, sekolah teologi. Saya ikut, kebetulan saya ketua yayasan perwakilan, ya yayasan Paulus atau Raja 14 sekolah di sana. Satu kali keluarganya pegawai yayasan meninggal. Ini kasihan pendeta tiba-tiba didaulat pimpin doa makan. Pasti bingung, ya seperti Suster Hilde pertama kali datang dari Spanyol disuruh pimpin doa. 1M dia dapat menyana. Nah ini ya, ini terjadi dengan Pak Pendeta. Lalu dia pimpin doa, bagus sekali. Marilah kita berdoa. Dia tenang. Saya dengar begitu, marilah kita berdoa. Saya berdoa, habis itu tenang, hening panjang sekali, baru dia bilang amin. Ibu-ibu di sampingku langsung bilang, kenapa begitu doanya pastor? Bisa tonjol itu kalau begitu. Saya kasih tahu, coba tadi dia bilang, marilah kita berdoa. Dia tidak bilang marilah saya berdoa. Dia ajak kita berdoa. Pastor berdoa tadi, masa doa? Saya berdoa. Terima kasih Tuhan. Ya, ada Pak Piong. Jadi saya tanya dia, kau berdoa tadi? Tidak pastor, aku bikin. Saya lihat itu mukanya berbeda. Teman-teman, ya, itu teman-teman kadang-kadang kita begitu juga. Orang Katolik itu, dia pikir berdoa itu susah sekali. Karena konsep berdoanya itu harus kata-katanya bagus, panjang, berbunga-bunga. Dia tuh kalau tidak berbunga-bunga itu tidak baik doanya. Satu kali di Clemens, orang bilang sama saya, pastor pimpin doa. Jadi saya berdiri. Yesus terima kasih, sudah ada makanan, kami lapar. Terima kasih ya, amin. Kenapa begitu doanya pastor? Kita lapar. Lapar Ki, ada yang makan itu ada nih. Terjadi. Terima kasih, selesai. Ya. Ini kan mau makan. Jadi kalau sebentar malam pusing kau bagaimana caranya berdoa? Yesus ngantuk sekali kau. Dia masih tidur kayak enak-enak. Selesai. Doa. Masih tidur juga suamiku yang saya tinggalkan jauh sekali. Ya anak-anakku, cucu-cucuku. Begitu. Susah kamu bilang begitu. Iya tuh. Orang Katolik baku tolak-tolak. Kamu. Ya, itu. Baru makin disuruh ke depan, sama di Clemens. Mari maju ke depan. Ini makin mundur. Ya. Jangan makin mundur. Ya. Ini orang Katolik tidak tahu ini kerendahan hati atau minder. Ya, itu. Ya. Dan persis hari ini kita diajar ya. Yunus mengajar saya satu hal. Ternyata doanya Yunus itu ya ungkapan hatinya. Terus terang dia katakan. Dan Tuhan tidak mempersalahkan dia. Ini menarik bagi saya. Ternyata doa itu adalah ya termasuk kejengkelan kita bisa katakan kepada Tuhan. Dan akhirnya dia diperbaiki. Itu daripada kita pura-pura berdoa.
Iya toh, saya kasih contoh yang pura-pura berdoa, doa makan. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk makanan itu yang enak sekali. Habis itu dia mengejek orang yang tidak dapat makanan. Kami berdoa juga untuk orang-orang yang kekurangan makanan. Semoga mereka mendapatkan makanan seperti yang akan kami santap ini. Kamu orang makan babi guling. Dia di sana, untuk beli makanan saja. Ya, nasi kucing tidak bisa. Kita mengejek mereka. Ya, kita tidak usah bilang, ya sudah tidak ada makanan. Kita bilang seperti yang kami nikmati. Nah, dia Muslim. Bagaimana? Bagaimana? Tidak cocok. Iya itu lebih baik. Ya, bilang saja terima kasih Tuhan yang ada makanan yang kami nikmati. Ya, kuatkan kami untuk bisa melayani Dikal dalam sesama. Atau paling singkat satu kata, Yesus terima kasih. Amin. Toh? Iya. Saya pernah alami satu kali. Ingat ada pendeta namanya Talita Dodo, penyanyi. Iya tahu? Saya satu kali diundang oleh Bank Mandiri Makassar, Jalan Kartini. Sampai di sana bilang, Pastor, ini pendeta Talita Dodo. Dia nanti berkhotbah. Waktunya 30 menit ya Ibu Pendeta. Pastor, waktunya 30 menit pesan Natal. Saya pusing. Apa bisa mau bilang pesan Natal 30 menit? Ya. Nanti Pastor kasih pesan Natal setelah Ibu Pendeta kasih renungan ya. Oke, siap. Aman, dia naik. Dia khotbah ini Ibu Pendeta dan dia menyanyi karena Natal. Dia menyanyi 55 menit. Saya bersyukur toh. Berarti waktuku tinggal 5 menit. Saya selama dia bicara saya catat pesan Natal 1, 2, 3. Jadi saya berdiri, saya cuma bawa itu kertasku. Teman-teman, ya saya lihat semua mukanya kecut karena pendeta khotbah 55 menit. Dia bilang mati ya, pastor juga 55 menit. Ya, hancur acara ini. Jadi saya bilang, iya toh, saya bilang pesan Natal 1, 2, 3, 2 menit selesai. Weh, begitu MC-nya bilang, saya sudah lihat rundown acaranya, Ibu Pendeta doa makan. Begitu ini kami undang pastor untuk sekali lagi naik ke panggung doa makan. Saya bisiki dia, rundown Ibu Pendeta, jangan pastor 55 menit. Teman-teman, ya. Dan ya ini membuat saya pikir-pikir, iya, kadang-kadang kita berdoa ini itu, ya kita juga tidak tahu mau bikin apa, putar-putar, itu menghayal, kembali lagi, itu malaikat tunggu-tungguin kita, apalagi dia mau bilang ini, itu lagi dia ulangi, untuk baik itu, ya malaikat dia tidak datang tidak hitam, weh sih, lama tungguin waktu itu sih bilang, ya toh teman-teman, jadi ya, doa itu langsung saja. Ya, kita bikin bingung kita punya diri. Ya, itu doa syafaat. Ya, ada Pater Nyoman tahu itu di selatan Jogja ada dulu Romo, namanya Romo Utomo di Ganjuran. Kita kalau ikut tanggal 1 Juni doa pakai belangkon semua tuh. Kita berdoa semoga bis tidak lewat di depan atau pesawat tidak lewat di atas. Itu kalau pesawat lewat mati moko. Dia doakan pilotnya, dia doakan kita pakai itu belangkon tuh, pakai jawab sampai nggak bisa kita berdiri karena kesemutan. Dia berdoa dan ini persis ya teman-teman. Ya, Tuhan tidak minta yang panjang, tapi yang jelas, langsung to the point. Tetapi yang paling bagus, ya, kita kasih tahu Tuhan, Tuhan ini yang saya butuhkan. Kalau sesuai kehendakmu, ya terjadilah. Kalau tidak, ya atur kau, karena kau yang paling tahu.
Dan akhirnya saya ingat di Rembon, waktu saya berdoa, hujan tidak berhenti, malah makin keras. Itu. Saya jengkel lihat anjingku. Ya. Saya jengkel lihat juga itu, ya, itu kodok-kodok, batu-bataria, Saya jengkel juga lihat tetanggaku berteriak. Itu lama-lama saya pikir, kenapa saya suruh kasih berhenti di hujan? Saya lihat mantelku ada jin. Saya bilang, Tuhan, saya butuhkan satu jin. Saya harus pergi layani umatmu. Saya sekarang pakai mantel. Saya ke Makale, tapi jangan kau kasih jatuh kan? Jangan kau kasih basah kan? Ternyata tidak. Kan hujan pertama itu buat aspal licin, ya. Ternyata tidak, aman saya. Sampai di Makale tidak basah, tidak jatuh juga. Nah, ini mengajarkan saya seperti Yunus. Kadang-kadang kita minta yang tidak kita butuhkan, atau kita terlalu egois dengan kita punya doa. Terlalu egois. Kita minta apa yang sebenarnya sudah kita punyai. Kita minta apa yang sudah kita punyai. Dan kita minta-minta terus. Padahal waktu itu Tuhan bilang, ya, go to the next step. Itu, next level. Itu. Dia mau ajar saya pagi itu. Kalau ada mantel, ya, jangan kau manja. Itu. Jadi pelayan. Pakai mantelmu. Dan saya jaga kok, betul, ya, saya pakai mantel ternyata nggak terjadi apa-apa. Dan ya pagi itu saya diajar, doa itu jangan egois. Ya, teman-teman, semoga pengalaman Yunus, ya, pengalaman dari beberapa dari kita mengajarkan kepada kita mengenai kebijaksanaan hidup. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mungkin ada yang mau sharing-sharing pagi-pagi. Bagaimana pengalamannya datang kumpul-kumpul. Ya. Satu Makassar, satu Kendari, itu Oh, Pastor. Iya. Mana saja, ya. Itu. Bu Jen atau Bu James. Asik. Ya, banyak Ya. kisahnya. Banyak Sat- kisahnya. Satu Makassar atau Ya. Bu Jen dulu. siapkan satu dari Makassar, satu dari Kendari. Ya, silakan. Puji Tuhan. Selamat sore untuk semuanya. Selamat sore. Selamat malam. Ya. Malam ya, selamat malam. Sore malam sudah Oma. Ya. Saya berterima kasih untuk semuanya, juga sama Bu Vera. Saya datang ini ke Manado sudah kedua kalinya. Bu Vera. Puji Tuhan. Sebetulnya Bu Vera ada kirimkan saya brosur. Waktu itu saya berpikir, enggak Bu Vera, saya kan sudah pergi. Tapi saya pilihkan ke teman-teman, ada teman baik, bukan teman baik ya, sudah kayak keluarga, sudah kayak saudara, sudah anggap kakak, anggap adik. Dia bilang, ayo kita pergi sama-sama rame-rame. Saya bilang, janganlah, saya sudah pergi. Terus saya bilang sama Bu Vera, Bu Vera, itu si Ibu Henny sama si Natalia mau pergi, tapi dia mau juga saya ikut. Jadi bagaimana ini? Akhirnya Ibu Vera kasih saya solusi begini. Saya bilang, aduh Bu Vera, jangan deh saya kumpul uang, karena ada niat saya yang lain. Janganlah, nanti Tuhan pasti cukupkan. Tuhan pasti berkati. Jadi saya bilang, bagaimana ya? Saya pikir, saya berdoa, Tuhan, kalau memang kau punya kehendak saya harus berangkat, engkau akan tuntun saya berangkat. Pasti Tuhan beri saya jalan. Tahu-tahu anak saya bilang, mau berangkat kan? Kenapa? Kau mau bayarkan kan? Berangkat mako. Puji Tuhan, Tuhan dengar doa saya. Itu sharing saya, karena Tuhan betul-betul baik dan sungguh-sungguh baik. Yang penting kita percaya dan pasrah, Tuhan akan bukakan semuanya. Amin. Amin. Pasti teman-teman mau dengar juga suaranya. Kendari sudah. Lain Kendarinya, Pastor Donan lain. Sama. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat petang. Ya. Iya, menjelang malam. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah pengalaman pertama saya. Jatuh cinta pertama ke Manado ini. Hehe, tepuk tangan.
Pantas dan dia menyendiri. Menikmati alam sekitar sini. Cinta dan oma-oma. Sampai tidur di halaman. Iya. Dia menikmati terong tadi sana. Dan saya sangat senang karena berada di antara orang-orang saleh. Amin. Ibu yang sangat ramah, yang bergaul begitu spontan. Saya sangat senang dengan situasi kita di sini, situasi di mana kita bisa saling meneguhkan satu sama lain. Amin. Persiaran ini sungguh-sungguh berkesan bagi saya dan menjadi kekuatan baru bagi saya menimba pengalaman iman baru bersama ibu-ibu Romo dan juga Suster. Pak Rudi dalam perjalanan kebersamaan kita. Selain itu kesempatan bagi saya meninggalkan umat senyap ke paroki. Walaupun saya juga kaget kemarin ketika dipanggil untuk melayani sakramen minyak suci, ternyata sulit sekali cari pastor karena kami semua di Sultra rata-rata keluar. Hanya ada 1-2 orang pastor yang bertahan. Jadi kesempatan ini merupakan kesempatan yang penuh syukur bagi saya, di mana saya melihat bahwa Tuhan lah mempunyai jalan. Melalui pertama-tama sebetulnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rombongan ini, terutama kepada bapak mamanya Nesia yang menunjukkan jalan kepada saya. Ya. Saya bisa sampai di tempat ini. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Semoga bagi Bapak Ibu sekalian dan Romo, Suster, juga pengalaman ini menjadi pengalaman yang berharga, saling meneguhkan bagi kita, menguatkan iman kita. Walaupun kami ini pastor juga sekali-kali perlu menyegarkan iman. Iya. Melalui situasi alam, pengalaman pertemuan pribadi, perjumpaan dengan sesama umat di sini dan juga melihat situasi sekeliling, bagaimana gereja-gereja atau tempat-tempat ziarah yang ada di sekitar sini. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak sekali lagi. Operasi plastik. Oke, terima kasih Pastor untuk kesempatan. Pertama-tama saya sangat bersyukur karena bisa bertemu ibu bapak di sini dan pastor dengan Pastor Nyoman, karena ini pengalaman pertama saya. Jadi waktu Cenesia minta kalau suster ada yang mau berangkat bersama dengan ke sini, hanya saya yang mau, karena saya bilang ini terakhir sudah saya mau ke Jepang, jadi kesempatan terakhir untuk bisa mengalami sesuatu yang baru. Dan juga tadi saya makan, kasih tahu ke Romo, ini saya makan banyak memang, karena di Jepang sudah tidak ada. Saya sangat bersyukur karena saya bisa bersama ibu-ibu, terkhususnya ibu-ibu yang luar biasa untuk saya. Dan mungkin saya yang termuda sindrom ya. Ya, saya yang termuda di sini. Jadi saya rasa seperti saya bersama bapak mama saya. Ya. Jadi, saya diteguhkan, dikuatkan, dan ini juga menjadi suatu obat untuk saya bisa jalan terus. Karena saya sudah pikiran bagaimana di Jepang nanti. Karena saya jadi pimpinan di sana, jadi saya tidak tahu mulai dengan bahasa Jepang bagaimana. Jadi ini sesuatu memberi saya kekuatan, berarti saya bisa sebenarnya. Dengan hal sesuatu yang baru, kita berjumpa dengan orang baru, tetapi kalau kita sama-sama saling meneguhkan begini, bisa menjadi satu kekuatan baru untuk saya. Jadi terima kasih banyak, terkhususnya untuk keluarganya Cenesia dan juga ibu bapak yang begitu mendukung kami, saya khususnya terlebihnya dengan pengalaman beberapa hari bersama. Terima kasih. Terima kasih, Suster. Pastor dengan suster mau terima kasih sama Tuhan Yesus, karena dari Tuhan Yesus sudah rezeki itu mengalir untuk kita dan berbagi kepada Tuhan, kepada Bapak Pastor dan Suster, sampai bisa kita sampai ke sini. Saya berbagi rezeki. Mudah-mudahan Tuhan lebih memberikan lagi rezeki kepada saya supaya bisa saya memberikan kepada pastor-pastor yang lain dan suster-suster yang lain untuk datang berjalan-jalan ke tempat di sini atau tempat yang lain lah, supaya bagaimana suster merasakan dan bapak pastor merasakan bagaimana hiburan yang diberikan Tuhan, yang hanya saja melayani umatnya, tetapi adalah
suatu kesenangan yang diberikan juga kepada Bapak Pastor dan Suster. Itu yang kami harapkan dari keluarga saya dan dari keluarga anak saya di sini. Kasih. Ya, tepuk tangan. Ya teman-teman, saya mau berterima kasih kepada kita sekalian karena menjadi orang bebas itu bagi pastor susah sekali. Dan saya sudah kenal banyak teman-teman dari Makassar, ya itu, dan tidak ada kecurigaan. Jadi saya rasa saya bebas sekali karena kalau ya kita omong sedikit salah, ya diceritain saja. Karena ini ibu-ibu sudah, ya mulutnya semua ada di sini. Isinya semua mulutnya, ya itu banyak-banyak doa. Jadi ya ini persis ya, ini persis kadang-kadang yang ya saya banyak bermenung ya itu ternyata itu dosa yang paling banyak itu memang dia urut ya. Kalau kita kita mengaku dosa tadi itu saya berdosa dengan pikiran. Ini yang paling banyak, pertama pikiran, lalu perkataan. Dia urut ya, perbuatan dan kelalaian. Itu memang paling banyak ya. Itu orang baku bonceng saja di jalan, dia tolong temannya, yang satu suaminya orang, yang satu istrinya orang. Kita pikir lain, STT, selingkuh tipis-tipis. Iya toh. Kenapa lama sekali baku bonceng? STT lagi, selingkuh tebal-tebal. Berpegangan. Padahal tidak ada. Ya. Berpegangan di bot. Itu. Lalu perkataan. Ya. Saya sharing ya teman-teman. Ada teman saya meneliti ya siapa yang paling banyak gosip, laki-laki atau perempuan? Ternyata laki-laki. Iya. Dari hasil penelitian itu laki-laki lebih tinggi presentasinya daripada perempuan. Tetapi bobot gosip itu lebih berat perempuan. Maka ya perempuan mau tarik rambut gara-gara gosip, cerita sambaran. Dia laki-laki tidak mau tarik rambut, tapi yang seperti saya. Terima kasih untuk ya semua kegembiraan ya yang ya ibu-ibu kita ya, terutama juga terima kasih untuk saya punya perut yang sudah terbuka ya, dengan segala jenis makanan ya. Ini kegembiraan alami. Terima kasih untuk kesempatan ini dan minta maaf itu. Saya punya banyak kekurangan, sedikit kelebihan, terutama kekurangan rambut dan kelebihan dahi. Karena tadi dari muka sampai Dahi. Ke sini ada di sini juga. Oke, teman-teman mari kita tutup karena masih ada makan malam. Ada makan malam di sini, Pastor. Habis ini makan malam baru pulang. Kita tanya Civera bye-bye dulu toh. Kita doa makan sekalian di sini. Ya. Ya, tapi kita tutup dulu dengan berkat toh. Ya. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Saudara-saudariku, saudara-saudara kita yang melayani kita di sini, dan makanan yang telah tersedia bagi kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Lagu penutup nomor 171. Santo Yosef yang menjaga keluarga Nazaret, kau piara Bunda serta Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah